Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan menjalani berbagai kegiatan kita. Dan mari setiap apa yang kita lakukan dituntun oleh firman Tuhan. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Amsal 19 ayat 17. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Mangurupi halak napogos tudos do napasalihon tu Tuhan, lain Tuhan musema napaulakon." Dalam bahasa Indonesia, siapa menaruh belas kasih kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pada zaman saat ini, kehidupan manusia sudah terjebak di dalam materialisme, di mana segala sesuatu diukur dengan uang. Selain itu, manusia juga terjebak di dalam individualisme, di mana kepentingan diri sendiri menjadi lebih utama daripada segalanya. Oleh karena kedua persoalan ini, sering manusia terjebak melakukan perbuatan baik agar mendapatkan kebaikan juga, seperti seolah-olah menanam saham kebaikan agar menerima kebaikan daripada orang yang diperlakukan baik itu. Secara sederhana bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seorang datang kepada undangan orang lain, sebenarnya yang dia harapkan adalah agar orang lain juga datang ke undangan dia ketika dia memiliki hajatan di hari-hari yang akan datang. Dan ketika orang tidak datang, maka itu juga akan diingatnya bahwa dia tidak pernah datang, maka saya tidak akan datang. Namun firman Tuhan kali ini mau merubah, mendobrak pemahaman kita yang individualisme, yang materialisme, dirubah untuk menjadi memahami secara benar dan tepat tentang berbuat baik. Dikatakan pada firman Tuhan kali ini adalah ketika kita berbuat kepada orang miskin, sesungguhnya kita mempiutangi Tuhan. Kita berbuat kepada Tuhan. Sehingga ketika kita berbuat baik, bukan menjadi kalkulasi matematis yang ada di dalam pikiran kita. Apakah dia akan sanggup berbuat baik juga kepada saya? Apakah dia akan bisa melakukan yang baik juga bagi saya? Bukan lagi persoalan di situ. Namun bagaimana dia melakukan kebaikan itu oleh karena dorongan pengenalan yang baik kepada Tuhan. Artinya, kita berbuat baik karena kita memang sudah terlebih dahulu menerima kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Kita melakukan perbuatan yang menyenangkan bagi orang lain karena kita sudah lebih dahulu mendapat perhatian yang baik dan menyenangkan daripada Tuhan. Firman Tuhan kali ini begitu tegas mengingatkan kepada kehidupan kita. Siapa menaruh belas kasih kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Artinya saudara terkasih, ketika kita melakukan kebaikan, Tuhan mengingat, mencatat, dan memperhatikan dengan tepat apa yang kita lakukan itu. Sehingga kita tidak perlu untuk berpikir, apakah saya akan mendapat daripada orang itu? Tidak. Malah lebih utama adalah saya melakukan ini agar saya menjadi merasa sukacita karena Tuhan sudah lebih dahulu melakukan kebaikan bagi saya. Selain itu, perbuatan baik itu direspon atau tidak menjadi urusan kita. Karena kita tahu dan kita sadar secara iman, Tuhan pasti melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, berusahalah dan berupayalah melakukan kebaikan di dalam segala sesuatu, segala hal yang terjadi. Karena kebaikan kita tidak akan sia-sia. Perbuatan baik itu akan tetap menjadi yang berguna dan berfungsi dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara terkasih, tetaplah berbuat baik, jangan jemu-jemu, karena Tuhan
mempiutangi, memberikan upah bagi orang yang selalu berbuat dan bertindak baik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah sumber daripada berkat yang memberkati kami melalui berbagai hal yang dilakukan Tuhan. Dan kami juga akan berlaku kebaikan kepada orang di sekitar kami, karena kami yakin kebaikan itu tidak akan menjadi sia-sia, karena akan dibalas oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman ini menjadi bagian hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.